Untuk membahas terkait dengan erupsi Gunung Merapi, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat. Ada Bapak Fajar Sukma. Selamat sore Pak Fajar. Pak Fajar, apakah ada perkembangan terkait dengan status dari Gunung Merapi ini? Terakhir informasi yang kami dapat adalah di level 3 siaga. Saat ini bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas Gatot. Jadi level siaga di level 3 siaga itu masih berlaku dan masih menjadi konsen di Kabupaten Tanah Datar dan Agam. Dan juga ada beberapa kota kabupaten berikut tapi tidak terdampak langsung seperti Padang Panjang dan juga di daerah Bukit Tinggi, kota Bukit Tinggi. Jadi siaga 3 itu dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Hanya Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam yang wilayahnya menyentuh langsung ke kawah Gunung Merapi tersebut itu sudah melakukan upaya-upaya mitigasi. Di antaranya adalah menyiapkan kantong-kantong atau daerah-daerah pengungsian atau tempat evakuasi sementara bagi masyarakat dan penduduk di sekitar daerah Merapi. Itu yang dilakukan. Oke, artinya apakah kemudian mitigasi yang kita katakan di sini sudah diungsikan atau masyarakat di radius 4 km dari pusat kawah itu harus siaga jika sewaktu-waktu diminta untuk mengevakuasi diri harus dilakukan? Ya, jadi pemahaman tentang pengungsian ini kita menyiapkan tempatnya. Tempatnya sudah disiapkan. Ada kurang lebih ada 10 tempat pengungsian di Bukit Tinggi, di Agam, dan juga ada di 9 kecamatan di daerah Tanah Datar. Nah, dari pantauan kami di lapangan beserta laporan dari rekan-rekan kami BPBD Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar, pengungsian ini baru pada tahap dipindahkan ke tempat rumah penduduk setempat atau tetangganya yang berada di sekitar daerah situ. Yang mungkin KRB-nya itu melebihi daripada KRB 1. Jadi daerahnya sudah aman. Baik, artinya yang di luar radius 4,5 itu ya Pak? Ya. Oke, Pak, kita melihat di visual tadi itu kan terlihat banyak abu begitu. Apakah guguran itu juga masih ada Pak hingga saat ini? Ya, itu di KRB 3 dan di KRB 2. Benar ada, dan itu menimpa dedaunan-dedaunan yang ada di perkebunan dan peladangan masyarakat. Kita lihat itu ada warna abu-abu. Itu sudah di KRB 2 dan di KRB 3. Sementara KRB 1, hembusan daripada abu itu sudah sampai ke masyarakat. Tapi tidak begitu tebal seperti yang kita lihat sekarang. Ini daerah KRB 2, 4,5 km sampai kurang lebih 7 km dari pusat kawah Gunung Merapi. Oke, wilayah dari warga yang sudah dipindahkan itu yang paling terluarnya di jarak berapa Pak? 4,5 itu. Kalau misalnya 7 saja masih sangat abu-abu tadi kita lihat. Itu 7 itu bukan abu-abu yang seperti itu. 4,5 itu. 4,5. Kalau yang 7-nya itu tidak seperti itu. 7-nya itu misalnya kita harus menggunakan masker untuk beraktivitas. Nah itu yang kita lakukan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat. Apakah masyarakat sudah aware terkait dengan hal ini? Karena sudah beberapa kali kita tahu bersama bahwa Gunung Merapi ini kerap kali erupsi ya Pak ya. Jalur mitigasinya, jalur kemudian evakuasinya sudah siapkah Pak? Ya, jadi sudah sedemikian rupa Bapak Bupati dari 2 daerah tersebut sudah menyampaikan kepada masyarakat melalui surat edaran, juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang di KRB 2 dan di KRB 1. Kalau KRB 3 nggak ada, penduduk nggak ada di sana, di KRB 2 dan KRB 1. Nah, di KRB 2 pun tidak terlalu banyak. Lebih kurang ada 200-300 jiwa, dan itu sudah diberikan pemahaman, kebanyakan mereka berladang di atas itu. Nah, untuk pengungsian sebenarnya tidak ada pengungsian itu sampai berhari-hari. Dalam artian kata, ketika terjadi getaran pada hari Minggu kemarin itu mereka takut. Jadi ketika mereka turun, nah ketika mereka turun tertampunglah di daerah pengungsian, yaitu di daerah musala, ada musala 1 di daerah Tanah Datar tersebut. Kurang lebih ada 112 orang, 112 pengungsi yang ada di situ. Baik, Daerah terima kasih. di Kecamatan Lukoto, Pak.
di situ. Baik. Oke, kita akan menantikan update dan juga perkembangannya. Semoga tetap aman di sana. Terima kasih Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat, ada Bapak Fajar Sukma sudah bergabung sama kami di Berita Sore.